Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Oke, di video kita kali ini kita akan mencoba mengeksplor ya, kira-kira di WordPress ini ada apa saja, apa yang bisa kita lakukan, kemudian bagaimana cara posting, kemudian cara mengganti tema, dan pengaturan-pengaturan lainnya. Oke, kita mulai saja, buka dulu examnya untuk menyalakan localhost. Sebelumnya kita sudah menginstal Exam dan WordPress ya. WordPress yang paling baru dia memerlukan PHP versi berapa ya. Jadi silahkan dilihat untuk yang pertama kemarin saat menginstal, lihat silahkan versinya versi berapa WordPressnya, kemudian cek juga examnya versi berapa. Kalau examnya error silahkan downgrade versinya. Ini yang kita pakai versi 321. Yang paling baru itu exam versi 330 ya. Oke, ini Apache dan MySQL sudah nyala. Nah, tutup saja, kemudian kita buka Chrome ya. Di sini oke. Kita akan buka lokasi di mana kita menginstal WordPress ya. Di sini kita sudah akses, lokal sudah nyala. Kita nyalakan, kita panggil alamat WordPress-nya di mana, itu alamatnya wp51 ya. Kita menggunakan wp51. Kalau yang baru silahkan ya. Oke, ini halamannya ya. Kalau kita mau login, kita di sini ada ini ya. Di meta ada tombol untuk login nih, link untuk login wp login wp.php ya. Kalau kalian di sini tidak ada, kita buka nih wp51-nya itu alamat utamanya, kita ketikkan wp-login.php seperti itu ya. wp-login.php. Kita pencet enter, kita akan membuka halaman ini. Ya, kalau di localhost nama user dan passwordnya tidak usah susah. Kita di sini pakainya admin dan passwordnya itu 123. Kita klik login. Oke, ini halaman dashboard backendnya untuk WordPress ya. Ini ucapan selamat ini silakan saja kita tutup, dismiss ya. Kemudian PHP update required nih ya. Kalau pakai WordPress baru katanya nanti silakan diupdate PHP-nya versinya ya. Ini kita masih pakai versi 555. Sekarang sudah ada versi 8. Silakan gimana menurut kalian. Kalau kalian mau pakai versi PHP paling baru silahkan. Tinggal di-download saja di websitenya Exam ya. Oke, ini kita kecilkan. Ini quick draft untuk menulis posting yang secara cepat, draft cepat ya. Kita kita minimaliskan agar tampilannya tidak terlalu ramai ya. Ini juga ada berita-berita dari WordPress, kita hilangkan. Nih, kita bisa mendrag and drop ya ke bagian manapun yang kita mau nih di daerah dashboard ini, seperti ini ya. Oke. Kita di sini at a glance, di sini secara default dia punya satu post, satu komen, dan satu page ya. Itu satu post itu kita klik kanan, no page, ini ada komennya juga, kita klik kanan ya. Postnya nih, postnya seperti ini, kita coba lihat. Ini hello world ya. Kalau kita belajar pemrograman, NetBeans atau apa ya, C++, biasanya kita latihan pertama itu hello world ya, terbawa ke web juga nih. Pagesnya itu ada sample page, ada privacy policy. Ini kita kalau mau pakai tinggal di publish nanti ya. Ini masih di draft, nggak kelihatan. Oke, comment, hi this is a comment, nah, ini adalah komen, lalu dan seterusnya. Kita kalau mau buang tinggal klik trash, maka dia akan dikirim ke trash di sini ya. Tidak ada komen. Kemudian kita mau buang nih hello world, kita mau buang postingan hello world ini, postingan pertama ini kita mau buang, klik trash ya. Oke, hilang. Jadi saat kita nanti buka visit site, not found, kan tidak ada apa-apa ya. Oke, ini sidebarnya di bawah. Ini kebetulan kita memakai tema bawaannya WordPress yang versi 51 ya. Oke, di sini kita refresh, kita sudah delete komennya, kita delete postnya. Jadi at a glance cuma ada satu page, activity no activity yet. Oke, kita akan mencoba apa? Kita akan coba setting misalnya nih. Kita klik kanan open new tab. Di sini belajar WP just another WordPress site. Kita merubah judulnya gimana kira-kira? Bentar ya.
Bentar. Kita merubah judul blog kita nih misalnya ya. Di sini ada setting atau penyetelan ke bahasa Indonesia ya. Setting belajar WP. Kita misalnya menjadikan toko apa? Toko buku misalnya ya. Tagline-nya buku bagus, buku murah. Tagline-nya penyetingan alamatnya ini localhost ya. Ini emailnya yang kita waktu baru daftar, waktu baru install di sini muncul. Jika ada mau yang daftar baru, kita new role-nya bisa apa ya. Kita save changes saja. Nah, kita sudah jadi toko buku nih, kita coba lihat nih. Refresh, dia akan berubah. Toko buku, buku bagus, buku murah ya. Oke, berubah dari sini nih. Kita karena ini masih polos, kita coba mengganti tema nih. Klik di appearance, klik themes. Nah, di sini ada tema-tema bawaannya nih dari WordPress ya. Kita coba activate, kita ganti ke yang ini. Di sini refresh. Oke, berubah ya di sini secara langsung. Oke, kita coba menambahkan tema baru di sini. Nah, tema baru ada banyak sekali ya. Kita mau install yang mana? Banyak sekali. Misalnya kita mau kan berjualan buku nih. Nah, kita cari kira-kira store ya, pakai bahasa Inggris. Nah, ini misalnya ada e-commerce mega store, ada store, ini store juga nih gambar-gambar bajunya. Ya, kita misalnya mau coba ini ada what store, my store pun banyak ya. Nah, kita mau ini coba install what store. Ini temanya jualan jam tangan ya. Kita coba lihat. Installing itu dia prosesnya sedang mendownload dari servernya WordPress ke localhost kita. Kalau kita mau mendownload langsung ke WordPress, ketikkan wordpress.org/download. Nah, di alamat sini kita bisa ya download. Oh, ini download WordPress-nya 5.9 yang baru. Ini kalau kita mau download temanya, kita nih, ini ada link themes. Oke. Jadi kalau kita akses ke alamat ini, sama halnya akan saat kita membuka dari sini juga sama ya, secara tampilan mirip tuh. Ini diakses di dalam localhost kita. Kalau kita mau langsung alamatnya di sini ada wordpress.org.themes ya. Oke. Store. Nih. Kita mau install lagi. Lah, tadi mana? Oh, ini nih. Web store. Kita sudah download di installed, sudah terinstall tapi belum bisa kita pakai. Kenapa? Karena belum kita aktifkan. Kita klik activate untuk mengaktifkan. Nah, ini sudah diaktifkan ya. Kita coba di sini refresh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini berubah, headernya sudah sama warnanya nih, tapi tampilannya seperti ini belum ya. Nah, kita coba nih. Kita mau menyesuaikan tema inilah ya. Saat kita menginstal tema baru, biasanya dia akan ada memiliki yang namanya nih. This theme recommends the following plugin. Dia minta plugin lain buat diinstal. Ya, kita coba klik. Oh, di sini cannot install. Ini ternyata dia versinya requires WordPress versi 57. Yang kita install tuh versi 51. Jadi kita nggak bisa pakai plugin ini nih. Jadi secara tema tidak akan maksimal kalau tanpa plugin ini katanya. Karena tema ini mau direkomendasikan diinstal plugin ini ya. Tidak masalah. Kita coba sesuaikan tema ini, misalnya nih, kita search, kita menghilangkan recent comment, archive, kategori metanya kita menghilangkan, bisa. Kita klik ke sini nih, widgets. Nah, sini widgets ya.
widgetnya kita tinggal drag aja ini, hilang. Kita drag dari sini, drag semua ya, hilang dari blok sidebar. Kita refresh, dia ikut hilang. Tinggal archive sama meta. Kita cari lagi nih, menghilangkan ini dari mana. Kita lihat misalnya sidebar 1, nggak ada. Oh, berarti ini ada karena default saat tidak ada yang di drag di sini, maka yang tampil seperti ini. Kita coba ganti dengan recent post ya. Recent post, coba look sidebar, buku terbaru misalnya ya, tampil. Nah, dia muncul seperti berganti karena kita menambahkan di sini sidebar ya, widget ini, widget toko buku terbaru. Karena postingannya belum ada, dia betul-betul seperti ini. Makanya silahkan kalau bisa ditambahkan yang namanya apa, produk dulu ya, 10 kalau bisa. Kita coba buka lapak jual buku, kita cari, untuk kita mencari gambar dan deskripsi untuk di blog kita ya. Kita coba di sini misalnya Backfield. Nah, ini misalnya kita coba satu. Oke, kita judulnya poster gambar anak edukasi belajar. Nggak usah panjang-panjang. Nah, editor judulnya apa, kemudian deskripsi, ini deskripsinya sedikit ya, poster edukasi, kotak kopikan. Saat buat diskusi diharapkan bisa banyak isinya ya, nggak seperti ini ya. Contoh saja, oke, misalnya ini edukasi TK misalnya ya, kita tambahkan ini, bingung nih. Ini kalau misalnya tidak terbiasa pasti bingung ya. Oke, kita coba publish dulu, publish ya. Untuk membuat tulisan posting agar lebih nyaman, kita bisa install plugin nih, namanya, biar lebih ya, kalau yang terbiasa sih nggak apa-apa. Kalau yang tidak terbiasa seperti Bapak, kita tambahkan yang namanya plugin Classic Editor nih ya. Install. Kalau sudah kita install, kita coba aktifkan, activate. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah, kita klik post. Nah, poster gambar aplikasi yang kita buat nih kan, tadi kan kita main langsung publish ya. Nah, kategorinya apa, ini masih uncategorized. Kita klik coba edit di sini, kita akan edit di sini nih. Ini iklan kita, linknya, judulnya ini linknya nih, localhost wp 2002 20217 namanya. Ini kita akan rubah nanti ya. Oke, nah tadi saat kita membuat posting ini berbeda, jadi seperti ini ya, pakai Classic Editor. Kita mau menambahkan kategori nih, misalnya kategori buku TK misalnya ya. Nah, kita add new kategori. Kemudian kalau kita mau buat kategori di bawah buku TK, subkategorinya kita buat seperti ini, misalnya kita punya buku TK, kemudian kita mau buat subjudul dari buku TK ini edukasi binatang. Kita klik di sini, parent kategori, klik, kita pilih parent kategorinya yang mana. Nah, kita klik buku TK, add new kategori, maka dia akan muncul seperti ini ya. Ini buku TK kita hilangkan, nah ini kita munculkan ya. Sudah, ini standar saja dulu. Kemudian nih, kita belum menambahkan gambar di sini. Oke, misalnya kita coba save image, save image.
Gini aja deh, pakai Google Lens malah tambah lama ya. Kita pakai snipping tool, kita ambil gambarnya, new, sini, set, kita save. Misalnya ini buku 1, kita buat folder saja buku ya, buku 1 save. Kemudian kita coba 2 gambar nih, snip lagi nih, save 2. Oke, kita sudah punya 2 gambar ya. Menyimpan. Di sini kita akan menambahkan buku postingan. Kita bisa misalnya tambahkan buku di sini. Kita klik di mana? Kita klik di mana si gambar tersebut akan muncul. Kemudian kita klik nih, di sini ada tombol Add Media. Kalau kita sudah menyimpan ke localhost gambar, itu pasti muncul di sini nih, Media Library. Kalau belum, klik Upload File, kita select file. Tadi posisinya gambar di mana nih? Nah, tekan di Picture, kemudian buku. Kita coba klik buku 1, open. Nah, di sini alignmentnya ke center agar gambar muncul di tengah. Link to-nya non saja, atau mau dipilih yang lain mangga. Atau media file boleh. Kemudian tampilnya mau size-nya mau sebesar apa? Kecil, medium, atau full size. Kalau full size kita klik full size, insert post. Dia akan muncul dengan ukuran utuh ya, seperti ini. Nah, kita coba update. Kita update postingannya. Sudah menambahkan 1 gambar ya. Nah, kita klik di sini. Salah klik. Nah, kita sudah punya gambar nih 1 seperti ini. Buku terbaru, kita tadi kan menambahkan widget buku terbaru ya, misalnya seperti ini. Kemudian poster gambarnya, judulnya, ini komennya, belum ada yang komen. Ini apa namanya? Poster edukasi ready stock. Oke, kita klik read more, dia akan diantarkan ke sini ya. Nah, ini gambarnya 1 muncul seperti ini. Nah, kita coba back di halaman depan seperti ini. Kita akan menambahkan yang namanya featured image. Ya, ini kan polos nih. Ya. Nah, featured image itu kita kan ada gambar utama nih. Kita mau menambahkan gambar. Sebagai featured kita bedakan gambarnya nih. Klik set featured image, kita upload file, select, maka kita pilih gambar buku yang lain, open, set featured image ya. Nih, featured image gambarnya hewan. Kalau yang di gambar sini seperti ini ya. Kita coba update. Nah, sudah selesai ya. View post ya, post updated. Kita klik di sini, refresh. Nah, muncul gambar yang kita featured image kan ya. Jadi kita klik di sini. Nah, gambarnya muncul seperti ini. Ini perlakuan beda tema pasti beda tampilan ya. Gimana settingan pada temanya? Oke, kita pindahkan ini biar tidak bertumpuk. Ini gambar utamanya kita simpan di bawah coba. Nah, di sini misalnya center. Nah, teks atau kata kunci ini terkait untuk menambahkan dalam segi apa namanya SEO lah ya. Jadi produk ini kira-kira teksnya mau seperti apa. Kalau di dunia sosmed kan sudah biasa lah ya, hashtag. Nah, kita di sini untuk produk kita, produk buku gambar ini apa sih hashtagnya? Misalnya kita anak edukasi nih ya. Anak edukasi add, tambah lagi misalnya poster edukasi untuk teksnya, atau gimana kalian silahkan ya, terkait dengan produk kita ini tambahkan teksnya. Kemudian kita update. Nah, di sini kita refresh. Oke. Nah, nanti si teks tersebut akan muncul seperti ini nih. Ini tampilannya bagaimana tema yang kita pilih ya. Kebetulan teks tadi ini muncul di bagian bawah nih sebelum leave a reply. Oke. Nah, di sini kurang lebih untuk
silahkan dibuat 10 gambar ya, 10 bukan 10 gambar, 10 postingan ya, agar webnya bisa banyak produknya ya. Kemudian silahkan untuk kategorinya dibuat beberapa ya. Oke, di sini buku terbaru, di sini kebetulan tidak muncul kategorinya. Kita mau munculkan bagaimana caranya? Nah, kita akan munculkan kategori, klik di sini appearance ya, atau tampilan bahasa Indonesianya. Di sini ada widget. Nah, di sini widget. Kalau kalian tampilan tidak seperti ini, silahkan kalian bisa install yang namanya plugin Classic Widgets ya, agar tampilan seperti ini. Kalau misalnya pakai WordPress 58, 59 itu pasti tampilannya bukan seperti ini ya. Oke, kita klik misalnya kategori sini. Kategori. Nah, kita tempatkan mau di atas buku apa di bawahnya. Nah, kita coba di sini klik. Kita pilih kategori. Kategori. Nah, seperti itu ya. Klik save. Kita di sini refresh. Nah, di sini muncul kategori edukasi binatang ya. Oke. Seperti ini. Oh iya. Kita produknya di sini. Nah, ini kira-kira kalau kita menyesuaikan nih bagaimana nih. Kalau WP51 2002, ini 17 Februari 2022 ya. Kita mau menghilangkan bagian ini. Bagaimana kira-kira? Nah, ini adalah namanya permaling. Kita buka dashboardnya ya, buka dashboard, bagian bawah ada yang namanya setting, klik setting. Nah, ada yang namanya permaling nih ya, permanent link. Kita permaling, klik di sini. Kita bisa menampilkan link tadi itu berdasarkan beberapa tipe lah ya. Kita bisa, jadi kalau kita coba plain, kita save changes, kita ke toko buku dulu, kita ke depan lagi nih, produknya P sama dengan 6 ya, bukan tadi 2022 02 17 terus nama poster ini, bukan seperti ini tampilnya, berbeda ya. Kita mau ganti lagi misalnya jadi numerik, bisa nih, numerik, archive, post ID. Kita save changes, pasti dia akan berubah lagi si alamat postingan kita. Klik di sini lagi nih, jadi archive angka 6 ya. Kalau kita mau berdasarkan judul, kita klik post name ya. Kita tidak mau pakai garis miring di belakangnya, kita hapus saja. Save changes, maka tampilannya kurang lebih permalingnya akan berubah jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita di sini namanya www.tokokita.com garis miring poster gambar akan dikasih pasti munculnya seperti ini, lebih pendek ya, dan lebih manusiawi lah dibacanya seperti ini, lebih simpel ya, enak dibacanya. Oke, kita buat seperti itu. Oke, barangkali untuk kita mengenal tema, setting, dan basic basic pengaturan dasar seperti itu barangkali ya. Kita merubah nama toko, merubah permaling. Oke, misalnya nih kita mau mematikan, nah ini komen, biar orang nggak usah komen lah di di produk kita, bisa kita matikan sih bagian komennya di bagian setting ya. Kita lihat di sini settings, kalau bahasanya penyetelan ya, setelan. Kita di sini ada apa nih, discussion ya, discussion. Kita hilangkan bagian ini ya. Masih pakai avatar ini yang mana, coba dibaca ya, allow people to post comment on your article. Nah, ini dihilangkan. Kalau kita hilangkan di sini, avatarnya juga dihilangkan, ini biar tidak tidak ramai saja. Kalau pakai avatar bisa. Ini kebetulan admin ya, admin logout out. Kita kopikan di sini, kita buka incognito buat melihat, karena tadi kan login sebagai admin, dia muncul bagian komennya ya. Nah, di sini leave a reply, you must login to post a comment. Nah, ini saat nanti orang mau reply atau ngirim komen pasti nggak bisa. Atau kita menghilangkan bagian ini, bisa nggak? Bisa. Kita edit di bagian ini, tim editor ya, tim editor di bagian coba
single post. Kita cari yang bagian komen-komennya yang dipanggil ya. Mana komen tuh? Nah, bagian sini. Ini kan dipanggil komen PHP ya. Nah, saat nanti di post manggil itu tidak usah disertakan di single post ini. Kira-kira ada sintaks untuk memanggil komennya nggak? Nah, silahkan dicari nih. Di sini single post, kita cari bagian bawah. Single post, masuk, nah, kita cari. Nah, kalian harus tahu juga nih, ternyata untuk kita delete suatu bagian di sini, kadang bagaimana tema itu dia settingannya kadang disembunyikan ya, agar tidak mudah diedit. Itu yang harus diingat. Kita coba cari. Lagi di mana posisinya? 1, 2, 3 setelah gimana? Ini katanya komen tuh ada 4, di sini 1, 2, 3. Nah, bagian satu lagi mana? Ternyata tidak kelihatan ya. Sabar. Siapa sekali musuh? Wih, tidak kelihatan. Coba kita klik. Ya sudah, tidak usah penasaran. Lain kali kita akan bahas tuh editnya ya. Ini kebetulan disembunyikan nih, biar videonya nggak terlalu lama. Oke. Ya, itu tuh kita sudah coba install plugin Classic Editor tadi ya. Tema kita juga menambahkan tadi nambah 1 ya. Jadi mudah selama kalian terkoneksi ke internet, pasti ini bagian ini muncul kok. Kalau bagian ini tidak muncul, berarti periksa koneksi internetnya ya. Coba. Ada ribuan tema yang bisa kita pakai di luar sana ya. Jadi silahkan dipilih. Oke, install. Coba kita aktifkan yang ini nih. Bagus. Banyak sekali tema yang bagus di luar sana ya. Kita harus coba-coba install, kemudian coba. Nah, ini sedang installing, dia nggak mau leave. Nah, oke, ya ini udah selesai. Kita bisa pindah halaman. Wih, ini settingannya banyak sekali. Kalau kita mau pakai ini, dia harus bla 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 bla. Wih, banyak sekali ini ya syarat-syaratnya. Klik. Nah, ini ternyata untuk apa namanya, tema VW Bookstore ini. Nah, kini katanya recommended harus install Ibtana WordPress website builder untuk bla 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 dan seterusnya. Banyak sekali nih ya. Wah, tuh Git Premium. Kalau mau lebih naik Git Premium kita harus beli, nggak usah lah ya, hemat uangnya. Oke, di sini kita sudah berubah tampilan kurang lebih seperti ini. Ini please install WooCommerce plugin. Nah, ini
kita harus install teman-teman yang lain nih ya. Kalau mau nggak juga nggak apa-apa. Oke, itu aja barangkali untuk pertemuan kita kali ini. Kalau tanyakan silahkan di WhatsApp saja di grup ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya ya.